kita gunakan dulang plastik dalam pemisahan emasnya teman-teman. Tuh udah terpisah semuanya teman-teman, tuh kelihatan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi ya. Hari ini kita akan buat satu konten lagi teman-teman, karena banyak yang penasaran bagaimana sih bang cara pemisahan emas secara tradisional bang tanpa menggunakan merkuri. Dan hari ini kan kita bikin sebuah konten cara pemisahan emasnya tanpa menggunakan merkuri ya teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya? Pantau terus channel ini dan jangan di skip agar tidak gagal paham teman-teman. Oke, kita langsung pemisahannya. Oke teman-teman, inilah emas yang kita dapat ya, yang sudah kita bersihkan dari pasir besi, pasir biasa atau pasir halus teman-teman. Ini sudah tinggal material pasir besi dan emasnya teman-teman. Ini yang tersisa hanya pasir besi dan emasnya, tuh teman-teman lihat ya, tuh kita mau pisahkan emas dan pasir besinya. Jadi teman-teman pantau ya, jangan di skip video ini. Bagaimana caranya kita memisahkan emas tanpa menggunakan merkuri teman-teman. Jadi teman-teman, mengapa kita tidak menggunakan merkuri dalam pemisahan emas? Karena merkuri itu sangat tidak bagus buat kesehatan teman-teman. Selain itu buat lingkungan juga nggak bagus. Ikan-ikan yang ada di sungai ini bisa tidak berkembang biak teman-teman. Jadi kita menggunakan cara aman seperti orang tua kita terdahulu cara pemisahan emasnya hanya menggunakan dulang ya. Cuman bedanya dengan sekarang, dulu pemisahan emasnya menggunakan dulang kayu. Namun sekarang berhubung teknologi sudah bagus ya, kita gunakan dulang plastik dalam pemisahan emasnya teman-teman. Oke, jadi pemisahan ini kita lakukan sedikit demi sedikit ya. Tuh emasnya, biar teman-teman lihat dulu ya sebelum kita pisahkan. Tuh teman-teman, tuh. Nah ini emasnya mau kita pisahkan dari pasir besinya teman-teman. Oke, kita lanjut pemisahan ya. Yang penting jangan di skip teman-teman. Jadi pemisahan ini teman-teman butuh kesabaran karena memang memakan waktu yang agak lama ya. Karena kita pemisahannya manual, hanya memisahkan sedikit demi sedikit pasir besinya dari tumpukan emasnya teman-teman. Namun dengan cara seperti ini kadar emasnya tidak akan turun dan bagus teman-teman. Tuh, nih kita buang ya. Kita buang pasir besinya, namun kita harus jeli ya, mata kita melihat apakah emasnya ada yang terbawa atau yang hanyut saat kita siram teman-teman. Ini kita buang ya. Tuh teman-teman. Jadi pasir besinya lebih turun lebih dahulu ya, makanya kita harus sering tokok dulangnya agar nanti pasir besinya itu turun teman-teman. Karena logam emas itu logam paling berat ya. Jadi dia akan berposisi di pusaran dulangnya teman-teman. Saat kita tokok dan kita miringkan dulangnya, dan emasnya tetap akan di pusaran dulangnya teman-teman. Karena logam emas itu logam yang paling berat ya. Jadi pasir besi ini akan lebih turun dibanding dari emasnya teman-teman. Tuh. Nah, kita buang ya. Perhatikan ya, perhatikan. Sebenarnya mudah sekali teman-teman. Dengan cara seperti ini sangat mudah sekali dalam pemisahan emas ya. Karena merkuri itu sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan teman-teman. Selain itu tidak bagus buat kesehatan kita dalam jangka panjang teman-teman. Ini sudah terpisah ya. Sudah mulai terpisah, tinggal sedikit lagi pasir besinya teman-teman. Tuh teman-teman lihat ya. Inilah emas, biji emas alupial yang harus kita pisahkan dari pasir besinya. Dia halus-halus teman-teman. Jadi kita harus bersabar untuk pemisahannya sampai tinggal nanti emas murninya teman-teman.
hasil emas yang kita dapat ini tadi bekas galian kita yang ini ya, dari galian ini kita saring tadi teman-teman, dan inilah hasil emas yang kita dapat semuanya. Ini bekas galian ini potensinya bagus teman-teman. Biasa teman-teman lihat ya tuh, bebatuan-bebatuan yang ada di dinding sungainya banyak sekali ya, dan kita gali di sini, dan inilah hasilnya teman-teman. Ini hasil pendulangannya, itu lebih kurang tadi kita bekerja 3 jam ya. Dan ini hasil pekerjaan kita selama 3 jam dari penyaringan material di sana teman-teman. Tuh, yang kita akan pisahkan, dan akan kita pisahkan semua dari pasir besinya. Nantinya setiap dulangannya akan kita spill ya. Jadi teman-teman jangan di skip teman-teman, hingga nanti terpisah semuanya dan emasnya siap dijual. Tuh teman-teman, sudah dilihat ya, pasir besinya sudah mulai sedikit, dan beginilah seterusnya sampai nanti tersisa emasnya ya. Memang agak sulit ya, untuk pemisahan emas manual seperti ini memang agak sulit teman-teman. Itu ya. Tuh teman-teman, emasnya ya, tuh tinggal emasnya dan pasir besinya di depan ya. Tuh. Kita harus hati-hati teman-teman, harus kita perhatikan apakah ada emasnya yang terbawa ya. Tuh, nah emasnya banyak yang halus-halus juga teman-teman. Sudah kelihatan ya, tapi pasir besinya masih ada ya. Kita pisahkan sampai bersih, betul-betul bersih teman-teman. Tuh sudah kelihatan emasnya, kita pisahkan sampai betul-betul bersih dari pasir besinya.
Ini harus betul-betul hati-hati teman-teman, karena banyak juga yang terbawa, karena banyak yang halus juga teman-teman. Ini kita gunakan telunjuk kita ya buat ininya, memisahkannya dari yang pasir besinya teman-teman. Nah, agar yang kita ini ya pakai jari menaik ke atas lagi ya. Tuh teman-teman, udah terpisah semuanya ya. Tuh udah terpisah semuanya ya teman-teman ya. Memang agak lama ya pemisahannya, memang membutuhkan waktu lama karena kita pemisahannya manual teman-teman. Emasnya halus-halus dan tanpa kita gunakan merkuri, makanya pemisahannya lama teman-teman. Tuh udah terpisah semuanya teman-teman, tuh kelihatan ya. Biji emasnya tuh, ini lebih kurang mungkin ada sekitar, kalau kita timbang nanti mungkin ada sekitar ini ya 2 atau 3 gram teman-teman. Bisakah sampai 4 gram, bisa lebih lah, karena emasnya banyak yang ini ya, ada yang kasar, banyak, ada juga yang halus teman-teman. Sampai oke, kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam tempatnya teman-teman. Nah ini kita masukkan ke dalam tempatnya, kita harus ini ya, apa namanya, harus kita basahkan dulu. Nah, basahkan sedikit ulangnya dan emasnya teman-teman. Lalu kita ini ya, kita dorong menggunakan ujung jari teman-teman, agar pasir besinya kalau ada yang tertinggal, yang masih ada di sini ya, dia akan tertinggal di dalam dulangnya teman-teman. Nah, jadi kita usahakan dulangnya ini ada air ya, untuk mendorongnya teman-teman, karena pasti ada sedikit ya
pasir besinya yang tertinggal. Ini ada yang air raksa teman-teman tuh. Itulah buktinya air raksa itu tidak habis dimakan usia teman-teman. Ini air raksa ini mungkin penambang-penambang dahulu ya. Sampai saat ini masih ada tersisa di sungai ini teman-teman. Itulah sangat rusak sekali sungainya atau ikan-ikan yang ada di sungai ini teman-teman. Tidak bisa berkembang biak karena merkuri ini teman-teman. Dia jangka lama teman-teman. Ini yang ada ini ya, yang ada apanya, merkurinya kita pisahkan lagi ya. Ini yang pakai merkuri teman-teman. Ini yang bukan kita bawa pakai merkuri ya, cuman ini kita dapat di sungai teman-teman. Ini yang ada merkurinya. Mungkin dulu penambang tradisional di sini menggunakan merkuri ya. Inilah efeknya sampai saat ini masih ada ya, walaupun tidak ada penambangan lagi di sini. Namun merkurinya tetap ada di sini teman-teman. Tuh. Ini sangat berbahayanya merkuri teman-teman. Tuh. Dia udah warna emasnya jadi putih ya, karena ada bercampur dengan merkuri teman-teman. Tuh, bercampur dengan merkuri ya, tuh. Oke. Ini kita pisahkan ya. Nah, inilah yang sudah terpisah tanpa merkuri tadi teman-teman tuh. Oke, udah selesai ya pemisahan emas kita secara tradisional tanpa menggunakan merkuri teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di channel ini. Jangan lupa support terus dengan like-nya, komen, subscribe, dan share teman-teman, agar channel ini tetap berkembang dan dikenal luas di seluruh dunia. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan pernah menggunakan merkuri, karena merkuri itu merusak lingkungan dan buat kesehatan juga tidak bagus teman-teman. Oke, kita akhiri dulu ya proses pemisahan emasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.